Baik, selamat siang Ibu, Suster, dan teman-teman. Di sini pada video animasi pembelajaran ini saya Suster Maria Melkiades Tumorang FSE dengan NIM 1020202410 akan membawakan dua materi. Materi yang pertama itu tentang prosedur kerja di unit kerja rekam medis. Baik, konsep prosedurnya itu yang pertama tentang SOP, yaitu standar operasional prosedur, yang mana SOP itu adalah suatu perangkat instruksi atau langkah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan program tetap itu suatu tata cara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu. Dan ketiga itu SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Adapun tujuan dari proses kerja di UKR MIK, yang pertama supaya petugas ataupun pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas. Kemudian sebagai acuan atau checklist dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, supervisor, dan lain-lain. Kemudian tujuannya itu merupakan salah satu cara atau parameter dalam meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Kelima, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas maupun pegawai yang terkait. Kemudian kelima, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau dari petugas yang terkait. Selain itu, untuk melindungi organisasi, unit kerja, dan petugas, pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. Kemudian untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, ataupun duplikasi dan efisiensi. Yang kemudian sebagai dokumen pelatihan bagi para pelatih. Nah, dan sebagai manfaat dalam proses unit kerja di UKR MIK itu, yang pertama memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas perusahaan. Kedua, meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja. Ketiga, mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan. Keempat, menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. Kelima, membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dan perusahaan. Keenam, membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan kebijakan. Ketujuh, mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja, karena perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis. Sedangkan yang kedelapan, memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan. Kesembilan, membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan antara dengan memberikan langkah-langkah yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Nah, dalam pokok bahasan ini yang menjadi jenis prosedur itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang mana SOP pelayanan berkaitan dengan pelayanan pada pasien. Kedua, SOP administrasi berkaitan dengan proses administrasi di unit yang bersangkutan. Proses dapat berkaitan dengan pasien. Sedangkan yang ketiga, SOP keamanan dan keselamatan berkaitan dengan tindakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayanan pada pasien. Adapun prinsip dalam pembuatan SOP itu yang pertama, bagaimana agar SOP itu mudah dimengerti, mudah dipahami, semuanya harus jelas dan dapat diterapkan oleh pegawai, bahkan pegawai yang baru sekalipun dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian dibuat secara efisiensi dan efektif, dalam arti prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas, sehingga para petugas tidak melakukan yang namanya malpraktik.
Kemudian harus ada keselarasan, dalam arti selaras dengan prosedur standar lain yang terkait dan dapat diukur, maksudnya outputnya itu dapat diukur segala prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas ataupun mutu tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Sedangkan yang kelima itu dinamis, harus cepat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keenam, itu berorientasi pada pengguna. Para pengguna maksudnya mereka yang dilayani, yang mana harus mempertimbangkan kebutuhan pihak yang dilayani sehingga dapat memberikan kepuasan bagi para pengguna. Ketujuh, kepatuhan hukum. Maksudnya di sini harus mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kedelapan, perlu adanya kepastian hukum. Maksudnya harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum. Kemudian transparansi dan terbuka. Maksudnya di sini transparansi bahwa setiap prosedur yang dilaksanakan harus transparan, harus terbuka. Keterbukaan bahwa prosedur yang ada siap untuk menerima masukan dari setiap masyarakat. Dalam penulisan SOP ini ada beberapa teknis. Yang pertama, bahwa petugas rekam medis mencatat identitas pasien secara lengkap dengan memverifikasi kebenaran data dan menyimpan formulir pendaftaran di arsip yang aktif. Teknis penulisan yang kedua itu petugas rekam medis menyimpan berkas pasien di lemari arsip berdasarkan nomor rekam medis setelah pelayanan selesai. Ketiga, catat identitas pasien pada formulir pendaftaran sebelum pasien masuk ke ruang pemeriksaan. Maksudnya, periksa kelengkapan berkas rekam medis sebelum diserahkan kepada tenaga medis. Kemudian, simpan berkas rekam medis di lemari arsip setelah pelayanan selesai. Yang selanjutnya, petugas rekam medis mencatat identitas pasien pada formulir pendaftaran sebelum pemeriksaan dimulai. Kelima, terima pasien di loket pendaftaran. Setelah diterima, catat identitas pasien pada formulir pendaftaran, verifikasi kelengkapan dan keakuratan data. Nah, yang keenam itu saya sajikan dalam berupa bagan, yaitu dimulai dari pasien datang. Setelah pasien datang, petugas mencatat identitas pasien. Setelah identitas pasien dicatat, maka dilakukan verifikasi data pasien. Setelah itu, setelah dilakukan verifikasi data pasien, maka akan diberikan nomor rekam medisnya. Ini jika pasien baru. Setelah diberikan nomor rekam medis, kita akan serahkan berkasnya. Setelah itu, setelah berkas diserahkan, maka pelayanan selesai. Setelah pelayanan selesai, petugas dapat kembali terima berkas. Setelah berkasnya diterima, kemudian dilakukan pengecekan. Selesai. Demikian untuk teknik penulisan SOP. Maka dapat diringkas bahwa teknik penulisan SOP itu pertama, ditulis secara ringkas, rinci, runut, mudah dibaca dan dipahami. Mudah dibaca ini sekurang-kurangnya 2 orang dapat membaca. Kemudian tidak ambigu, dalam arti tidak mengandung makna ganda dan jelas. Setelah itu menggunakan kalimat perintah dan kalimat kerja aktif. Keempat, tidak menggunakan istilah Anda atau kamu. Yang kelima, tahapan prosedur tidak bertele-tele atau terlalu panjang, diupayakan sederhana dan pendek. Ini maksimal 20 tahapan. Bila terjadi lebih buat dalam SOP baru. Maka yang keenam ini sebaiknya ditambahkan flowchart untuk menggambarkan prosedur. Yang ketujuh, gunakan standar penulisan yang telah ditentukan organisasi apabila ada. Kemudian persiapan penyusunan SOP. Pertama, teknik tim penyusunan unit kerja yang mengembangkan SOP. Kedua, tentukan kegiatan yang akan dibuatkan SOP, tentukan indikator. Kemudian cari dan kumpulkan semua bahan rujukan yang terkait dengan berbagai aspek dalam setiap kegiatan yang akan disusun SOP.
4. Buat daftar urutan aktivitas dari kegiatan yang akan disusun dalam SOP. Kelima, mendokumentasikan hasil urutan aktivitas dari kegiatan sebagai dokumen. Keenam, lakukan uji coba dokumen SOP. Ketujuh, lakukan review berdasarkan hasil uji coba dokumen SOP untuk menyempurnakan SOP. Setelah itu, serahkan SOP tersebut. Nah, jenis dan template SOP pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru. Demikian pendaftaran pasien rawat jalan, seperti yang ada dalam slide. Demikian juga dengan jenis dan template SOP pendaftaran pasien rawat jalan untuk pasien lama. Nah, jenis dan template SOP yang mana di dalamnya terkandung ada pendaftaran pasien perjanjian, pembatalan pendaftaran pasien, penulisan nama pasien, pencatatan rekam medis, pengisian rekam medis, pengambilan rekam medis, pendistribusian rekam medis, penyimpanan rekam medis, peminjaman rekam medis, penataan rekam medis rawat jalan, penataan rekam medis rawat inap, pembuatan kode klasifikasi penyakit rawat jalan. Kemudian ada pembuatan kode klasifikasi tindakan, rawat jalan, dan rawat inap, yaitu dengan menggunakan ICD-9, pembuatan kode klasifikasi penyakit dan tindakan rawat inap. Juga kalau ini menggunakan ICD-9 dan ICD-10. Setelah itu pembuatan indeks penyakit, pembuatan indeks tindakan ataupun prosedur, lalu analisa kuantitatif rekam medis, analisa kualitatif rekam medis, pengendalian rekam medis, peminjaman rekam medis, pelaksanaan retensi rekam medis, pemusnahan rekam medis, pengambilan ataupun pengumpulan data sensus harian, dan pembuatan laporan internal rumah sakit. Berikut adalah gambar dari flowchart dalam menyusun SOP. Untuk data ataupun catatan disimbolkan dengan seperti jajar genjang, yang mana simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen maupun formulir. Kemudian ini gambar kedua, ini untuk kode dokumen berkas, yang mana dokumen dan tembusan simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya dalam arti multi dokumen. Dan ini adalah simbol dari selesai dalam arti merupakan simbol terminator yang digunakan untuk mulai ataupun akhir. Setelah itu penyimpanan. Ini adalah gambarnya, segi 4 dengan garis miring. Di dalamnya menunjukkan penyimpanan internal sementara dalam komputer, misalnya memori. Nah, untuk kerangka hukum kebijakan yang mengatur SOP di rumah sakit. Pertama, Kementerian Kesehatan nomor 4 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Disebutkan salah satu tujuan strategi adalah upaya penataan manajemen kesehatan di era desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan tersebut adalah mengembangkan subsistem, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan alat kesehatan. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 pada tahun 2020 pada tahun 2010, yaitu tentang standar pelayanan kedokteran. Dalam pasal 11 berisi tentang SOP disusun oleh staf medis pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dikoordinasi oleh komite medis dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk pasal 12, SOP harus selalu ditinjau kembali dan diperbarui sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu berisi tentang praktek kedokteran pasal 6 yang menyatakan Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan medis.
Baik, demikianlah materi yang pertama, dan akan saya lanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang jenis kegiatan pelayanan rekam medis, yang mana berisi tentang alur kegiatan pelayanan rekam medis, beban kerja pelayanan rekam medis, jumlah beban pelayanan rekam medis, dan standar beban kerja pelayanan rekam medis. Nah, yang pertama itu jenis kegiatan pelayanan rekam medis, yang mana kegiatan itu adalah suatu tindakan ataupun pekerjaan dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Menurut KBBI, kegiatan itu adalah aktivitas ataupun usaha pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam kelompok ketiga, penerapan pekerjaan yang merupakan penguasaan metodologi riset, standar pelayanan medis, teknik pengolahan data, statistik lanjut, ilmu medis, software komputer, data, ilmu kesehatan, dan terminologi medis. Nah, untuk jenis kegiatan pelayanan rekam medis di unit rekam medis dan informasi kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Yang pertama, pelayanan rekam medis informasi kesehatan di pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, dan balai kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di tingkat dasar ataupun primer. Sistem dan subsistem manajemen rekam medis sama dengan penyelenggaraan di rumah sakit, seperti proses pendaftaran, proses penomoran dan penamaan, proses pengelolaan kartu indeks utama pasien, proses pengkodian penyakit dan prosedur ataupun tindakan proses indeks morbiditas dan mortalitas, pengelolaan pelaporan puskesmas ataupun simpus, proses penyimpanan rekam medis, proses penjajaran dan pengambilan kembali, proses retensi dan pemusnahan, pengelolaan rekam medis berbasis elektronik, dan aspek kerahasiaan, keamanan, dan privasi. Itu adalah jenis kegiatan pelayanan di unit rekam medis. Nah, ada juga alur kegiatan pelayanan rekam medis seperti yang bagan yang saya sediakan dalam slide saya. Pertama itu siapkan rekam medis, setelah itu cari rekam medis, distribusi rekam medis, lalu ke klinik, setelah itu pengambilan rekam medis dan penyimpanan. Di bagian penyimpanan ini dilakukan untuk kesiapan rekam medis, begitu. Nah, alur kegiatan pelayanan rekam medis untuk alur pasien dan data rawat jalan dan data rawat inap. Pertama, data entry pasien baru. Data pasien adalah data identitas sosial yang di-entry pada saat pasien baru pertama kali datang berobat ke rumah sakit. Nah, data entry pasien lama itu suatu proses input data untuk order pelayanan dan transaksi pelayanan bagi unit ataupun pelayanan yang dikehendaki oleh pasien di rumah sakit, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang akan berobat ke pelayanan yang dituju. Untuk proses pembatalan layanan, bahwa suatu proses layanan yang telah diinput dan disimpan kemudian dibatalkan atas permintaan pasien. Itu adalah data proses pembatalan layanan. Nah, untuk beban kerja pelayanan rekam medis, bahwa bahan kerjanya itu banyak jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kegiatan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan itu yang pertama adanya penamaan, penomoran, registrasi, distribusi, penataan, analisis, klasifikasi, indeks, pelaporan, penyimpanan, penjajaran atau filing, sistem, pengambilan kembali, dan penyusutan dan pemusnahan. Nah, jumlah beban kerja pelayanan rekam medis itu dari kegiatan yang telah dibahas sebelumnya dapat diperoleh bahwa jumlah beban kerja per tahun dari data beban kerja yang diperoleh dapat diperkirakan berapa beban kerja seorang staf dalam setahun. Nah, data diambil dalam 1 tahun secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa ada 2 kelompok kegiatan rutin dan tidak rutin. Kegiatan rutin yang pertama itu pendaftaran dengan memberikan nama dan penomoran. Kemudian yang kedua distribusi, yang mana kegiatan ini dimulai dari pemilahan rekam medis yang akan dikirim ke klinik, kemudian disusun dan siap dikirim oleh petugas distribusi sampai ke petugas klinik yang dituju.
Kemudian penataan, yang mana kegiatan ini mulai sejak membuka rekam medis untuk pemeriksaan kelengkapan data pasien. Kelima, analisis. Keenam, klasifikasi. Ketujuh, indeks. Kedelapan, statistik dan pelaporan, yang mana pada kegiatan pengumpulan data sensus harian selama 24 jam, laporan penyakit, laporan kunjungan dan masuk rawat, dan pulang rawat sampai pelaporan internal dan eksternal yang disajikan. Kemudian penyimpanan. Setelah penyimpanan, pengambilan kembali, administrasi unit, peningkatan mutu, dan keselamatan pasien. Itu adalah jumlah beban kerja pelayanan rekam medis. Nah, dari kegiatan yang tidak rutin itu, yang pertama penggabungan rekam medis, kedua permintaan data kesehatan pasien, ketiga kegiatan, keempat pemusnahan rekam medis, kelima penyusutan dan pemusnahan rekam medis, keenam audit rekam medis, dalam arti kegiatan yang diawali dengan pengecekan data, pemeriksaan kelengkapan data, sampai penyusunan hasil untuk bahan laporan kepimpinan. Nah, ada standar beban kerja pelayanan rekam medis yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Baik, demikianlah pemaparan materi saya dari kedua materi yang dibahas pada tanggal 23 Oktober tahun 2025. Tentunya dalam pemaparan materi saya ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyajian saya di PPT. Untuk itu saya Suster Maria Melkiades Tumorang, FSE, mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam Santi Elizabeth.